Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudah wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucap dari hati yang paling dalam alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, hari ini kami masih diberi kenikmatan bisa beribadah berjamaah salat subuh, masih diberi kesempatan malam bisa qiyamul lail dan lain sebagainya. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Dan kekurangan ibadah kami sempurnakan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah dengan jasa perjuangan Rasulullah pada detik ini kita masih bisa merasakan kenikmatan Ramadan ya. Kenikmatan ibadah karena tanpa dengan jasa perjuangan Rasulullah kita nggak bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan segala macam ibadah kita. Dan agama ini bisa sampai ke kita pada saat ini semata-mata itu dengan perjuangannya Rasulullah. Rasulullah berjuang dulu ketika berdakwah menyebarkan Islam tuh nggak kayak kita sekarang. Sekarang mah enak, mau dakwah disambut, malah disuguhin makanan yang enak-enak ya. Bahkan dulu sempat Habib Umar bin Hafiz itu nangis ketika dia diundang dakwah, kemudian disuguhi makanan anggur yang enak, nangis beliau. Kenapa nangis? Ingat perjuangan dulu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdakwah? Dalam keadaan sedih kan ketika itu ya Pak. Sehingga disebut dengan Amul Huzn kan, tahun kesedihan. Karena dulu belum ada tahun kayak sekarang ya. Jadi disebut tahun tersebut tergantung peristiwa. Makanya ada Amul Faydo, ada apa? Tahun bencana karena pernah ada banjir bandang ya. Sehingga Masjidil Haram itu terbanjiri gitu. Disebut dengan tahun musibah. Juga ada Amul Fil ya, tahun gajah, lahiran Rasulullah karena di situ ada peristiwa penyerangan gajah mau menghancurkan Ka'bah. Nah ini disebut dengan Amul Huzn. Kenapa? Karena Rasulullah ketika itu mengalami beberapa kesedihan. Pertama sedih karena ditinggalkan oleh istrinya. Siapa? Bunda Khadijah. Ya. Berapa meninggalnya? Ya tanggal 11 Ramadan. Dalam sebagian riwayat bahwa beliau meninggal tanggal 11 Ramadan. Dan memang Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa bersejarah. Di antaranya perang apa Pak yang terjadi di bulan Ramadan? Perang Badar, Masya Allah. Dalam keadaan puasa, para sahabat tetapi diberikan kemenangan oleh Allah. Maka ketika itu Rasulullah dalam keadaan sedih ditinggalkan oleh istrinya meninggal, kemudian pamannya juga belum meninggal. Rasulullah sedih, tapi Rasulullah mau sedikit berhijrah lah ke Taif itu. Karena di Taif itu masih banyak kerabat Rasulullah. Masih ada yang saudara-saudara Rasulullah sambil berdakwah, mau sambil silaturahim gitu. Ternyata sampai ke Taif, Rasulullah bukan disambut, tetapi disambit, Masya Allah. Ketika Rasulullah berdakwah mengajak umat ketika itu, Rasulullah dilempari dengan batu, bahkan dengan kotoran, sampai Rasulullah berdarah. Sebagian riwayat lukanya sampai 70 luka, bahkan sampai 80 luka. Sampai Rasulullah mengusap wajahnya yang berdarah itu, dibantu dengan anaknya, Masya Allah. Rasulullah sedih. Tapi Rasulullah nggak marah, nggak mendoakan kejelekan. Bahkan Malakul Jibril kan menawarkan, wahai Nabi Muhammad, kau punya doa mustajab. Gunung mana yang aku akan tibakan? Akan aku gulingkan kepada warga Taif. Jangan, wahai malaikat. Bahkan doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah, sungguhnya mereka tidak tahu. Dan insya Allah nanti dari keturunan mereka jadikan orang-orang yang beriman benar. Sekarang warga Taif hampir 100% Muslim. Dan Taif termasuk tempat yang subur.
di Arab, ya Kak. Semua jenis tanaman sayuran ada di Taif. Bahkan mengalir sungai-sungai yang jernih di kota Taif itu. Maka nanti kalau umroh ada plus Taif ikut Pak. Masya Allah. Karena ini doanya Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran kan. Di awal-awal juz 1 terakhir tuh. Halaman sebelum terakhir. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan summa adtarhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ketika Nabi Allah Ibrahim, jadikanlah negara baladan aminan, negara yang subur dan makmur. Warzuqhum minas samarat, sehingga ditumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Nah, dalam sebagian riwayat, sebagian tafsir disampaikan ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah mengambil apa? Tanah yang diambil itu adalah tanah di Taif. Kemudian dibawa tawaf oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian dilemparkan kembali. Yaitu dalam sebagian riwayat, yaitu menjadi tanah Taif. Maka Taif ini menjadi tanah yang subur karena doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, itu perjuangan Rasulullah. Kita alhamdulillah sudah enak. Alhamdulillah nikmat. Maka jangan lupa Pak salawat kepada Rasulullah. Bersolawat. Tanpa dengan perjuangan Rasulullah, kita nggak bisa merasakan nikmatnya iman Islam pada saat ini. Dan salawat ini merupakan amaliyah yang ajib gitu, yang istimewa. Salat kita pun nggak sah kalau nggak baca salat, betul Pak? Kan salawat di tahiyatul akhir termasuk rukun. Bersalawat ke Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad itu termasuk rukun. Salawat Ibrahimiyah itulah salawat yang paling afdal karena langsung dicontohkan Rasulullah sehingga diterapkan di rukun salat. Maka kita baca salawat. Maka insya Allah dengan salawat setiap amal kita akan diterima oleh Allah dan setiap doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian riwayat ini tapi panjang nih riwayatnya tentang Banul Jan ya. Banul Jan yang sebelumnya Banul Jan itu adalah sebelum jadi iblis adalah namanya Ajazil kan. Ajazil. Ketika Banul Jan ini diantaranya Ajazil, anak Banul Jan itu Ajazil yang nanti menjadi iblis. Ketika itu di bumi Allah hendak menghancurkan bumi, hendak menghancurkan Banul Jan ini karena membuat kerusakan di bumi. Maka ada sebagian riwayat yang dulu kejatuhan meteor gitu ya. Nah, ini Banul Jan ini pada lari itu yang selamat pada lari dia. Yang ilmunya tinggi lari ke atas gunung, ada yang lari ke bawah laut, ada yang lari ke pohon-pohon besar. Di antaranya Banul Jan ini yang namanya Ajazil, anak Banul Jan itu yang nanti jadi iblis diselamatkan oleh Allah. Selamatkan tuh Ajazil kata Allah pada malaikat Jibril. Diurus sama malaikat Jibril. Dididik gitu. Kemudian diajarkan tinggal di langit, diajarkan zikir dikit. Kemudian dia naik terus. Karena malaikat itu semakin banyak zikirnya, semakin banyak sayapnya, Pak. Semakin banyak zikirnya, semakin banyak sayapnya, semakin lebar. Maka sayap malaikat Jibril itu paling banyak, paling besar gitu. Tapi jangan dibayangkan bagaimana gitu. Ini hanya lewat aja. Jadi si Azazil ini di langit pertama dia zikir naik, dia bisa terbang ke langit kedua. Terus berzikir lagi. Semakin berzikir naik. Sampai dia diizinkan untuk tinggal di surga. Ya Pak, benar kan? Bahkan dia menjadi pemimpin para malaikat. Nah, karena banyaknya zikir, akhirnya dia sombong. Tingginya jabatan sehingga dia menjadi kepala di surga. Ingin melebihi malaikat Jibril, tapi nggak bisa. Tapi hampir setara sayapnya dengan malaikat Jibril. Dari zikirnya itu, thariqah zikirnya. Kan malaikat di tiap langit ada malaikat ribuan. Nah, setiap malaikat yang ada di langit, mereka itu selalu berzikir kerjaannya. Kalau Allah perintahkan baca tasbih sampai yaumul qiyamah. Langit kedua, langit semua mereka. Sehingga Ajazil ini tinggal di surga. Sebelum diciptakan Nabi Adam. Nah, kenapa iblis ini tidak bisa lebih tinggi daripada malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah ketika itu memang belum diciptakan oleh Allah. Tapi malaikat Jibril sudah selalu bersolawat. Karena di pintu tiang-tiang surga, pintu-pintu surga itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan di setiap, sebagian riwayat, setiap tiang-tiang aras itu tertulis nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril, siapa Muhammad itu berarti orang yang
mulia. Tidaklah Allah menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad, berarti dia adalah orang mulia. Nah, ketika itu malaikat Jibril senantiasa di samping berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan yang kita kenal dengan salawat Jibril kan? Salatnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat Jibril yang kita kenal. Kalau bisa dawamkan salawat itu minimal kalau bisa 1000 dalam sehari. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan ditanamkan setiap hati orang-orang muslim sayang kepada dia. Karena dengan keberkahan salawat. Salawat ini kalau didengarkan hikmahnya banyak, tidak akan terhitung. Karena dengan bersalawat kita bukan hanya menyebut nama Allah, tetapi juga menyebut nama Nabi Muhammad. Muhammad adalah Nabi Muhammad satu-satunya makhluk kekasih Allah. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad cinta banget kepada umatnya kan, selalu mendoakan kita. Bahkan setiap hari, setiap malam, Nabi Muhammad dalam sebagian riwayat ini pernah ketahuan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sedang menangis pada malam hari. Ternyata Rasulullah setiap malam taubat untuk umatnya, untuk kita aja mas sekalian. Setiap malam Rasulullah sholat taubat untuk siapa? Menobati umatnya yang dulu wafat belum bertobat kepada Allah. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Maka alangkah anehnya ketika kita tidak rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka insya Allah kita dawamkan solawat. Karena dengan solawat itu maka insya Allah nanti kita bisa mendapat syafaatul udma dari Rasulullah. Dan mudah-mudahan bisa minimal bertetangga lah dengan Rasulullah ya nanti di surga. Amin ya Rabbal alamin. Ya mas sekalian, kita berada di akhir ya. Kurang lebih ada 5 ya. Ada 5 poin ibadah di akhir Ramadan yang perlu kita perhatikan. Yang penting ini, yang pertama adalah kita mencari Lailatul Qadar. Bukan menunggu Pak, tapi mencari. Beda nggak antara menunggu dengan mencari Pak? Beda. Ada yang menunggu rezeki, ada yang mencari rezeki, betul nggak? Kalau yang menunggu itu santai, kalau yang mencari itu sungguh-sungguh dicari sampai dia bersiap-siap gitu, mencari Lailatul Qadar. Maka itu adalah ibadah dengan cara bertakarub kepada Allah, mengisi di malam-malam yang 10 terakhir ini untuk mencari Lailatul Qadar, mencari keberkahan Lailatul Qadar. Tidak pernah tertinggal, jangan tertinggal. Setiap malam maka kita harus mencari Lailatul Qadar. Siapa tahu nanti pas kita beribadah ternyata itu pas adalah kebenaran Lailatul Qadar. Maka ibadah kita di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mencari Pak, jangan menunggu, tapi mencari Lailatul Qadar dengan cara memperbanyak ibadah. Ya, kemudian ibadah apa? Nah, yang kedua, amalan yang kedua, ibadah apa aja yang perlu kita lakukan di 10 hari terakhir itu, yaitu iktikaf. Sudah kita bahas kemarin iktikaf ya, bagaimana fikih iktikaf dan aturan-aturan yang ini dijalankan. Insya Allah iktikaf kita sempurna. Dan juga untuk motivasi bahwa pahala daripada iktikaf itu lebih baik sama dengan pahala 2 kali haji dan 2 kali umroh yang sempurna. Itu. Kemudian iktikaf sudah dibahas. Kemudian ibadah apa aja ketika iktikaf yang kita lakukan? Ya minimal Lailatul Qadar itu kan dari mulainya malam itu maghrib. Begitu masuk maghrib maka kita jangan ketinggalan sholat maghrib. Sholat maghrib harus selalu berjamaah. Kalau bisa jangan tertinggal takbiratul ula dengan imam. Khususnya di 10 hari 10 malam terakhir ini. Maka kita pas kebarengan malam itu Lailatul Qadar, maka ibadah sholat maghrib kita berjamaah kita lebih baik daripada maghrib 1000 bulan. Begitupun isya'nya. Isya'nya berjamaah. Kemudian kita qiyam Ramadan yang kita kenal dengan tarawih. Kemudian malam harinya bangun. Bangun malam kita iktikaf. Qiyamul lail, kita tobat menangis sama Allah minta ampun. Insya Allah itu pas kebenaran malam Lailatul Qadar maka lebih baik daripada 1000 bulan. Setiap malam jangan tertinggal Pak.
Di 10 hari malam terakhir ini jangan tertinggal. Jangan sampai di malam harinya itu kita tanpa ibadah sedikit pun. Tanpa tilawah sedikit pun. Tanpa zikir, tanpa sholawat, tanpa istighfar, tanpa menangis kepada Allah meminta ampun. Sayang, belum tentu kita bisa hidup di Ramadan depan. Oleh sebab itu, yang kedua dalam rangka mengisi itikaf tersebut, ibadah-ibadah perlu kita tingkatkan. Kalau misalkan di tarawihnya sudah witir, maka malamnya tinggal tahajud, nggak witir lagi. Karena la witroni fi lailatin wahidatin. Tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Kalau nanti tarawihnya witir 3, malamnya 3, bukan ganjil lagi dong, jadi genap, jadi 6 gitu ya. Maka tidak ada 2 witir di satu malam. Jadi malamnya tinggal sholat tahajud. Kemudian menunggu ketika kita sudah sahur jam 4, menunggu waktu subuh sambil istighfar. Astagfirullah. Karena wal mustaghfirin bil ashar. Kita istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah, tobat sama Allah, dan juga minta maaf kepada keluarga kita, istri, anak, Pak. Kita banyak dosa sama istri, Pak, betul nggak, Pak? Kadang-kadang dikit-dikit marah ya, Pak ya. Dikit-dikit marah gitu. Kita banyak dosa. Yang paling banyak dosa itu dengan orang terdekat ya, Pak ya. Pasti. Dengan anak, istri, tetangga, itu paling banyak. Maka Rasulullah pernah sampaikan, kalau kamu mau menilai seseorang, lihatlah bagaimana dia dengan istrinya, bagaimana dia dengan tetangganya. Kalau menurut istrinya, suami saya baik, gak pernah marah. Dia paling marahnya setahun sekali. Pokoknya berarti orang baik dia. Maka untuk mencoba seorang laki-laki, baik atau tidak, bikin dia marah. Kalau ketika marah dia masih dalam koridor syariat, tidak berani memukul, tidak berani caci maki sama istrinya. Kan wala tuqabbih, jangan menghina kepada istri. Hati-hati. Kata Nabi, khairukum li ahli. Hati-hati, ini berat, Pak. Sebaik-baik di antara kalian adalah paling baik kepada keluarganya. Bagaimana? Wa ana khairun li ahli. Dan sayalah, kata Nabi, yang paling baik kepada keluarga. Bagaimana? Dicontohkan oleh Rasulullah. Dari panggilan aja Rasulullah nggak berani manggil nama sama istrinya. Ya Aisyah nggak berani. Panggilan sayang, ya Humairah. Wahai pipi yang kemerah-merahan. Masya Allah. Atau kita minimal dipanggil dengan panggilan sayang. Apalagi Pak? Boleh umi, ngumikan anak-anak. Dengan panggilan kasih sayang kita. Karena yang sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka ketika kita belum mampu baik kepada istri dan anak-anak kita, bagaimana dengan yang lain, Pak? Betul, Pak? Sama istri sendiri udah galak, sama anak sendiri udah galak, apalagi sama orang lain. Introspeksi diri. Ini Ramadan. Di subuh, menunggu subuh, selain istighfar sama Allah, minta maaf sama istri. Nah, minta maaf ya. Bapak belum bisa jadi suami yang baik. Sama anak-anak minta maaf. Dek, maafin ayah. Aduh, sok sedih. Memang saya merasa belum bisa menjadi istri menjadi suami dan bapak yang baik. Kadang masih tidak tertahan marah itu meskipun hanya kata-kata. Padahal itu nggak boleh. Meskipun hanya dengan kata-kata, apalagi dengan gerakan tangan. Wow, itu udah keluar syariat, Pak. Hati-hati. Mari perbaiki di Ramadan ini. 10 hari terakhir. Di sahur, waktu sahur, istighfar, minta maaf sama istri kita, Pak. Jangan lebaran aja minta maaf. Tapi setiap hari kita minta maaf sama keluarga kita. Karena nggak ngejamin kita besoknya masih hidup. Nanti menyesal kita. Atau misalkan istri kita yang wafat. Kita belum minta maaf, menyesal, Pak. Kalau sudah tiada, baru terasa gitu kan. Bahwa kehadirannya begitu berharga. Masya Allah. Kayak lagu ya Pak ya. Memang benar Pak. Coba Pak saya ngalamin. Istri kalau ada di dekat kita itu kerasa nggak berharga. Padahal 1 hari 2 hari ditinggalkan coba Pak. Kerasa nggak ada istri. Saya nangis nggak ada istri dulu. Apalagi pertama awal-awal nikah kan. Seminggu baru nikah. Karena istri saya waktu itu saya ingat istri saya harus ngajar di sana. Di yayasan. Saya ditinggalin 3 hari nangis saya. Begitu pun sekarang pun begitu. Kalau lagi di kampung, seminggu ingat sama istri anak-anak saya. Nangis ingat istri. Kita butuh sama istri ini banyak jasanya.
Udah kurang apa istri kita, Pak? Melayani kita, berikan kita anak. Kita yang belum baik, belum bisa. Karena kata Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sayangi Pak istri, anak. Jangan sampai kita marah dikit-dikit, marah. Masya Allah. Apalagi sampai apa? Ada gerakan. Aduh, KDRT hati-hati Pak ya. Diredam. Kalau lagi marah mendingan pergi aja deh kemana deh. Itikaf ke masjid. Baca istighfar banyak-banyak. Ya, saya juga belum bisa Pak nerima, tapi saya terus belajar memperbaiki. Bagaimana berbuat baik kepada istri, keluarga, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah. Bahkan sama pembantunya sendiri Rasulullah nggak pernah marah. Suatu ketika pernah kan, ada maula Rasulullah, artinya yang pelayannya Rasul. Gak pernah Rasulullah berkata, kenapa kamu begini, kenapa begitu, kenapa ini dibeginikan, kenapa. Gak pernah Rasulullah. Dirinya dihina, bahkan Rasulullah gak marah. Tapi ketika wa idza duya haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi. Ketika hak Allah dihina, agama dihina, baru Rasulullah marah dan tidak ada yang bisa memberhentikan marahnya Rasulullah. Begitupun kita, Pak. Kalau diri kita dihina nggak apa-apa. Tapi kalau udah agama dihina jangan diam. Kata Buya Hamka, agama mau dihina kamu diam, ganti apa? Bajumu dengan kain kafan karena hatimu sudah mati. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan agama, laisa minna kata Nabi. Tidak termasuk umatku yang tidak ada perhatian kepada agama. Maka penting ini Pak. Kalau keluarga kita baik, perhatikan. Maka di subuh, menunggu subuh ini kita istighfar sama Allah. Dan minta maaf sama keluarga kita Pak. Apalagi kalau bisa tiap pagi hari telepon orang tua Pak yang masih ada. Telepon minta maaf. Setiap hari pagi hari telepon orang tua kita minta maaf. Karena yang barang siapa di pagi hari dapat ridhonya orang tua, dua pintu surga terbuka. Ya Pak ya? Dua pintu surga terbuka bagi dirinya. Di pagi hari yang dapat ridho orang tua. Maka saya ingin, cita-cita saya itu ingin punya rumah, nanti saya mau ajak orang tua tinggal bersama. Setiap pagi bangun, setiap pulang dari masjid subuh kita minta maaf, bersimpuh kepada orang tua kita. Dapat ridho orang tua, dua pintu surga terbuka Pak. Mudah-mudahan doanya Pak, mudah-mudahan terkabul. Saya ingin tinggal dengan orang tua nanti. Sekarang karena belum punya rumah sendiri Pak. Masih rumah dinas dari masjid. Mudah-mudahan cita-cita saya seperti itu. Ingin setiap pulang dari masjid subuh minta maaf sama orang tua, dapat ridhonya orang tua, dua pintu surga terbuka. Dan semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Uwais Al-Qarni ya. Kemarin sudah disinggung. Tapi ada sahabat yang berhaka kepada orang tua. Siapa Pak? Siapa Pak? Alqamah ya, Alqamah Pak. Setingkat sahabat loh Pak. Sahabat Nabi kan? Sering bertemu tiap hari, bertemu dengan Nabi, taklim dengan Nabi, dengar hadis-hadis Nabi, kalam-kalam Nabi. Bagaimana enggak kuat imannya ya Pak? Tapi ini Alqamah suatu ketika pernah menggores hati orang tuanya. Padahal ini salah paham gitu ya, masalah susu itu ya. Orang tuanya sehingga tergores hatinya, sehingga murka kepada Alqamah. Ketika akhir hayatnya Alqamah sulit untuk mengucap dua kalimat syahadat. Ternyata diselidiki dia pernah menyakiti orang ibunya. Ternyata ibunya minta maaf baru dia Alqamah. Ini sekelas sahabat loh Pak. Kita sahabat bukan ya Pak. Pura-pura sahabat. Kita solehin aja bukan, orang soleh juga. Masih jauh kita dari sifat soleh. Maka kalau kita menyakiti orang tua, jangan berharap hidup berkah. Hidup kita akan susah. Karena dosa kepada orang tua itu dosa turunan Pak. Hati-hati Pak. Dosa durhaka kepada orang tua, dosa turunan. Artinya, kalau kita durhaka sama orang tua, nanti anak kita pun akan durhaka sama kita. Seperti itu. Jadi akan terus estafet. Dan hati-hati, durhaka kepada orang tua itu tipis Pak. Hati-hati. Ada orang tua yang nyebut gini suka nggak? Ustaz, orang tua saya mah awam. Hati-hati. Orang tua saya awam. Hati-hati yang pintar bicara di hadapan orang tuamu, kamu jangan bicara. Jangan ditunjukkan kepintaranmu berbicara. Karena dulu yang mengajarkan kamu bicara adalah orang tuamu. Jadi di hadapan orang tua kita harus tawadu Pak.
Kadang sering nggak Pak kita berselisih dengan orang tua? Sering, betul nggak Pak? Yang masih ada orang tua, sering nggak kita berselisih dengan orang tua, dengan ibu? Apalagi ibu kan biasanya ini adalah godaan Pak, menguji Allah lewat ibu kita. Benar gak nih anak nih bakti sama orang tua? Hormat sama orang tua, takzim. Nah, ketika orang tua berselisih, kita melawan kehendak orang tua ini, hati-hati. Itu sudah termasuk apa namanya? Durhaka Pak, hati-hati. Ada sedikit di hati kita nggak sopan. Masa sama guru aja kita nggak boleh lewat apa? Nggak sopan. Lebih-lebih sama orang tua Pak. Ibu kita muliakan. Jangan duduk di atas orang tua. Begitu Pak. Bagaimana yang dicontohkan oleh para ulama-ulama dan orang-orang solih. Bagaimana baktinya kepada orang tua. Kita di PDP. Tawadhu di hadapan orang tua. Jangan ditunjukkan kepintaran kita. Bahkan ada orang yang nasihati orang tua. Siapa tahu orang tua itu dengan dinasihati. Ternyata kesinggung hatinya. Dan Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jaga perasaannya. Sekalipun orang tua kita nggak soleh. Orang tua kita bukan orang soleh. Orang tua kita bukan ahli kebaikan. Orang tua kita akhlaknya nggak baik. Tetap jelek-jelek apapun dia adalah orang tua kita. Muliakan. Bahkan sekalipun orang tua kita bukan muslim. Tetap harus dilayani dengan baik. Tetap kita harus bergaul dengan baik kepada orang tua kita. Tunjukkan bahwa kita muslim, mengajarkan kepada setiap orang untuk menghormati orang tuanya. Saya pernah ada apa? Mu'alaf waktu itu di masjid, ajarkan. Kemarin pas sahur-sahur ada mu'alaf Pak. Ustaz saya pengen jadi mu'alaf. Datang ke masjid. Orangnya tinggi, gede, rambutnya pirang. Saya ini nggak tenang katanya. Aduh Pak, ini udah malam Pak. Ya udah, supaya siapa tahu Bapak besok masih hidup. Nggak tahu kan, Allah kita nggak ada yang jamin. Ya udah Pak, sekarang kita baca syahadat dulu, nanti besok datang lagi ke masjid untuk disaksikan oleh jamaah. Jadi makanya kita bersyukur, kita udah ditakdirkan menjadi umat muslim, diberi kenikmatan, ya Allah, alhamdulillah. Rumah mewah, mobil mewah, istri, anak, solih-solihah. Kurang apa Allah? Allah beri kenikmatan Ramadan. Maka saya katakan kepada yang nggak bisa hatam di Ramadan satu kali pun, celaka, rugi. Apa nggak malu sama Allah? Allah sudah kasih fasilitas penuh, full, nikmat, pelayanan servis itu masya Allah. Rumah bagus, mobil bagus, anak soleh-solihah. Kurang apa Allah berikan kepada kita? Di Ramadan kita nggak bisa hatam sekalipun. Masya Allah, terlalu itu kita. Maka usahakan masih ada waktu berapa hari. Kebut, minimal satu kali hatam di Ramadan. Kalau nggak bisa, solusinya banyak istighfar. Taubat sama Allah. Karena yang bikin kita malas, sulit itu adalah dosa kita. Istighfar banyak-banyak. Karena Ramadan adalah bulan taubat kepada Allah. Perbanyak Al-Quran. Syahrul Ramadan, unzila fihil Quran. Bulan Al-Quran. Rasulullah pun setiap hari. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah baca Quran. Tadarus Al-Quran. Bacaan Rasulullah yang salah dibenarkan oleh Malaikat Jibril. Ini tujuannya apa? Ditadarus. Kalau tadarus bukan hanya dibaca. Kalau dibaca tilawah. Kalau tadarus dipelajari. Yang salah dibenarkan. Kemudian bacaan Rasulullah yang salah dibenarkan oleh Malaikat Jibril. Kemudian diterangkan ini tentang ini maksudnya apa ayat-ayat ini. Rasulullah setiap malam bertemu dengan Malaikat Jibril. Masa kita umatnya yang jelek, akhlak kita masih jauh daripada Rasulullah, nggak bisa satu hari satu juz. Kalau nggak kuat, nggak bisa, malu sama Allah. Istighfar, banyak-banyak istighfar. Dosa kita itu. Masa di Ramadan nggak bisa hatam? Di Ramadan aja kita nggak bisa hatam, apalagi di bulan-bulan yang lain, betul nggak Pak? Di Ramadan nggak bisa hatam, apalagi di bulan-bulan yang lain. Maka saya tekankan setiap saya ngisi kutub, usahakan minimal satu kali hatam di Ramadan Al-Quran. Kalau nggak bisa satu kali pun, malu sama Allah. Istighfar, banyak-banyak taubat. Jadi yang kedua itu itikaf, dan isi itikaf itu atau 10 Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Kemudian yang selanjutnya Pak, yang ketiga amaliyah di akhir Ramadan adalah zakat fitrah. Kemudian sudah dibahas kan zakat, bagaimana fikih zakat sudah dibahas kemarin. Jadi nggak dibahas lagi Pak, kalau dibahas panjang lagi. Fikih zakat sudah dibahas kemarin, kemudian kemarin juga banyak pertanyaan. Dan ingin saya sedikit tambahkan, kemarin ada pertanyaan dari panitia zakat, bagaimana zakah untuk yang disebut dengan amilin katanya. Amilin itu Pak, kalau amilin yang
resmi itu ditunjuk oleh pemerintah, Pak. Ditunjuk oleh pemerintah. Berarti kalau di Indonesia adalah Bajnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, itu yang disebut dengan amilin, dan amilin ini dia punya kewenangan ya. Ketika dia harus menagih zakat ke setiap atau misalkan perusahaan-perusahaan yang nggak mau mengeluarkan zakat, maka dia punya kewenangan untuk ditutup perusahaannya kalau berada di negara Muslim. Nah, dia baru Pak punya, karena dia nggak punya kerjaan lain, fokus diamilin, maka dia punya jatah 1/8 Pak? Per 8 ya. Tapi kalau amilin-amilin di kita, karena tidak termasuk amilin yang resmi ditunjuk oleh penguasa, kita hanya sebatas panitia zakat aja. Maka nggak usah ngambil, nggak punya jatah dari yang 1/8 itu, tapi hanya sekedar ujratul misli, Pak. Hanya sekedarnya aja, sepantasnya. Jadi gajinya berapa kita digaji, dia itu karena fokus mengurus zakat, digaji, silakan dipersiapkan gajinya. Misalkan pantasnya sehari berapa gitu. Jadi jangan ngambil nanti jatah dari amil itu, karena bukan amilin resmi. Hanya sekedar panitia zakat biasa. Hanya ujratul misli aja, seala kadarnya. Sepantasnya disampaikan kepada dia. Jangan-jangan nanti supaya siapa tahu yang amilin itu karena bukan amilin resmi, hanya sekedar panitia zakat aja, tidak punya jatah seperti itu, kebetulan dia bukan mustahik. Nanti kalau ngambil jatahnya, nanti bagaimana? Tapi dia hanya sekedar ujratul misli aja, sekedarnya. Ya. Sepantasnya dimusyawarahkan nanti dengan pengurus. Bagaimana nih untuk jatah panitia? Gitu. Bukan amilin Pak, kalau amilin itu yang ditunjuk oleh pemerintah, punya jatah yang 1/8 itu. Yaitu ya masalah zakat fitrah sudah dibahas kemarin. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, amaliyah di akhir Ramadan ini, kita ru'yat Pak. Apa artinya? Melihat hilal bulan. Meskipun kita nggak bisa, nanti ada yang mewakili ya. Di setiap biasanya di bidang ru'yat, ya, badan ru'yat NU, nanti setiap ormas ngadain ru'yat. Kemudian pemerintah juga nanti disidangkan. Ada disebut dengan sidang isbat. Itu juga ibadah Pak. Karena perintah Nabi. Apa perintah Nabi? Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah kamu karena dengan melihat hilal. Dan bukalah artinya Idul Fitri dengan melihat bulan. Fa'in gomma fakmilul iddatas salasin. Kalau misalkan hilal nggak terlihat Pak. Kalau THR udah terlihat belum Pak? THR udah kelihatan, udah dapat ya insya Allah ya THR ya di pertengahan bulan. Kalau kita nggak terlihat, hilal itu tidak terlihat, maka sempurnakan bilangannya 30 hari. Ya, sama kemarin kan nggak terlihat hilal. Kalau biasanya hisab itu, kalau hitungan hisab, kalau sudah 2 derajat lebih sudah masuk biasanya. Tapi kalau ru'yat itu, kalau belum nyampe 3 derajat atau 3 derajat lebih baru dia masuk tanggal 1. Karena kemarin pas ru'yat ternyata nggak sampai 3 derajat kan, maka belum masuk disempurnakan 30 hari. Tapi kemungkinan untuk lebaran ini kayaknya bareng ya Pak ya. Kalau bareng berarti yang ikut pemerintah dapat bonus 1 hari, 29 hari. Ya. Kemungkinan bareng Pak. Kemungkinan bareng, tapi nanti kita tunggu keputusan dari pemerintah. Kalau Muhammadiyah udah jelas. Karena Muhammadiyah pakai hisab. Sudah jelas Ramadannya lebarannya hari apa sudah jelas. Tapi kalau yang ikut ru'yat pemerintah nanti tunggu keputusan sidang isbat. Tapi kemungkinan besar bisa bareng. Mudah-mudahan. Jadi dapat bonus 1 hari ya. Ya ini masih ada waktu Pak, dimanfaatkan. Itu juga ibadah meru'yat. Kalau kita nggak bisa ru'yat, kita ikut hasil daripada pemerintah. Kemudian yang terakhir, amaliyah yang kelima, yang perlu kita perhatikan adalah nanti setelah kita selesai puasa, nanti masuk malam takbiran. Kita bertakbir ya. Begitu masuk maghrib kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Meleleh mata ini. Kenapa nangis Pak? Aduh, mau mudik. Mau ketemu keluarga. Apa? Belum beli baju lebaran. Nah, dulu terkait masalah lebaran, kita perhatikan anak yatim Pak.
memang anak yatim tidak termasuk mustahik zakat. Tetapi ketika anak yatim ini fakir, jadi masuk kategori fakir atau miskin. Dulu ketika zaman Rasulullah, ada salah satu kisah bahwa Rasulullah mau berangkat sholat ke masjid, tiba-tiba Rasulullah melihat satu orang anak satu orang anak yang sedang menangis. Teman-temannya sedang bermain gitu, tapi anak ini ngurung sendiri menangis. Kemudian disapa Rasulullah sambil diusap kepalanya. Kenapa kamu nangis, nak? Ternyata dia tuh sedih karena bapaknya meninggal. Siapa bapakmu? Bapakku meninggal dulu waktu berperang berjihad dengan Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah tersentuh hatinya. Maka ketika itu Rasulullah, nak, mau nggak kamu Muhammad jadi bapakmu dan Aisyah menjadi ibumu dan Fatimah dan Ali Husain menjadi saudaramu? Masya Allah. Dia nggak tahu bahwa yang menyapa dia adalah Nabi Muhammad. Seketika itu juga anak itu bunga bahagia dan diajak ke rumah Nabi. Nabi kasih makan. Kemudian Nabi kasih apa? Pakaian yang bagus. Nabi kasih uang jajan. Kalau zaman sekarang itu. Kemudian dia lari-lari mendekati menghampiri teman-temannya kembali kan. Wahai teman-temanku, sekarang saya punya baju bagus. Sekarang saya punya Bapak Muhammad. Saya punya Nabi Muhammad menjadi bapak saya dan Aisyah menjadi ibu saya. Fatimah, Ali Husain menjadi kerabat saya, bahagia. Maka tugas kita pun jangan sampai di lingkungan kita ada fakir dan miskin yang tidak makan, sedih pada hari itu, Pak. Terutama tugas bagian ketua dan ketua panitia zakat dan ketua DKM. Perhatikan, Pak. Jangan sampai terjadi ada video itu, Pak, ya. Yang video Video keropak masjid dicuri sama sama pocong ke atas itu. Yang video itu ya, dicuri kotak amal masjid, dicuri sama pocong kan, dibawa naik ke atas. DKM-nya pada datang, pada debat sama pocong tersebut. Ternyata hikmahnya dari video itu, kenapa kamu nggak perhatikan ada anak yatim nggak kelaparan tetanggamu? Tetangga masjid ini ada janda-janda jombo yang tidak diperhatikan. Ternyata dia malu. Ternyata dia bukan pocong beneran. Itu hanya video yang memberikan hikmah kepada kita. Perhatikan, Pak. Orang-orang miskin, anak-anak yatim, fakir miskin yang ada di sekitar kita, jangan sampai pada hari raya itu tidak bisa makan dan tidak punya baju. Sampai anak-anak fakir itu sedih. Seperti bagaimana yang dialami, yang diketemukan oleh Rasulullah. Itu tugas kita. Mudah-mudahan amalia-amalia ini kita bisa sempurnakan. Dan kita bisa Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita. Sehingga kita menjadi hamba yang muttaqin, yang takwa. Kan tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun. Sudah bertakwa, nanti kita ningkat menjadi mukhlisin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas, Pak. Amin ya robbal alamin. Sulit nggak, Pak, menjaga ikhlas? Sulit. Tapi kalau kita ikut kajian ikhlas, ngajinya ikhlas, sholatnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, tandanya orang yang ikhlas, dia akan semakin tawadu di hadapan manusia. Maka ketika ada orang semakin ikut kajian, tadi semakin sombong dia. Nyalahin orang sana kemari, hujat sana kemari. Berarti dia nggak ikhlas belajarnya. Lihat, orang yang ikhlas itu semakin bertambah ilmu, semakin tawadu dengan saudara-saudara yang lain. Nggak berani pongah, tetapi dia merasa melihat orang lain itu adalah lebih baik daripada kita. Maka hakikat zuhud menurut ulama para ahli zuhud, ketika kita keluar rumah melihat orang lain, dia lebih baik daripada kita. Jadi orang yang ikhlas itu, yang mukhlisin itu, ketika dia bertambah ilmu, bertambah tawadu, dan melihat orang lain dengan kacamata tasawuf. Bukan dengan kacamata fikih. Jadi bukan melihat dohirnya aja. Dia lihat, oh mungkin dia begini. Dia tuh selalu husnudon sama orang lain. Tetapi membaca dirinya dengan kacamata fikih. Kalau masih belum bisa baik, ya nggak baik diri kita. Maka orang yang ikhlas, mukhlisin, ketika keluar rumah melihat orang lain, selalu pasti dia itu adalah lebih baik daripada kita. Maka dia tawadu, tidak pernah sombong, tidak pernah pongah, tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Nggak berani menyalahkan orang lain, karena merasa dia lebih baik dan kita lah yang jelek. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya robbal alamin. Cukup ya Pak aja. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup
Tadinya mau bahas ini yang lanjutan apa? Fikih tentang pembatalan wudhu, tapi nanti insya Allah di pertemuan nanti mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Ada pertanyaan? Silakan. Udah paham semua, alhamdulillah ya. Udah siap-siap mudik soalnya. Oh, mudah-mudahan yang mudik selamat Pak semua. Bisa bertemu dengan keluarga. Amin. Sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والأمال والنيات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Salat kami, puasa kami, zakat kami, sedekah kami, ibadah-ibadah kami ya Allah. Kami mohon terimalah ya Allah. Sempurnakan kekurangannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi nafi wa barakatan fil rizq wa taubatan nasuha qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sahabat-sahabat kami, kerabat-kerabat kami yang mudik ya Allah, selamatkan ya Allah, bisa berkumpul dengan keluarganya ya Allah, dan bisa kembali bersama-sama dengan kami dalam keadaan selamat, nyaman, tentram, dan bisa bersama-sama kembali memakmurkan masjid ya Allah. Ya Allah, satukan kami bukan hanya di dunia, tapi satukan kami nanti di surgamu ya Allah, dengan keluarga kami, sahabat, tetangga, kerabat, keluarga kami, dengan berserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal firdaus ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi